Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Istiqomah Yuni Lestari dengan NIM 54034222013. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan, yaitu analisis film Tare Zamanpar dalam bentuk audiovisual yang diampu oleh Ibu Rulita Hendriani, SPSI, MSI, Ibu Rosih Galih Kesuma, SPSI, MPD. Yang pertama yaitu sinopsis dari film ini. Tare Zamanpar merupakan salah satu film drama edukasi dari India yang dirilis pada 21 Desember 2007. Film ini ditulis oleh Amolek Gupta dan digarap oleh Aamir Khan. Tare Zamanpar berkisah tentang jatuh bangunnya kehidupan seorang anak 8 tahun yang bernama Ihsan. Di usianya, Ihsan belum bisa menghafal angka maupun huruf. Hal ini membuat kemampuan akademiknya di sekolah sangat tertinggal dibandingkan dengan anak sebayanya yang lainnya. Ihsan memiliki karakter yang ceria, ekspresif, dan suka menghayal. Sedangkan Yohan, kakak Ihsan, memiliki karakter yang berbanding terbalik dengan Ihsan, yaitu pintar, penurut, dan kalem. Keluarga Ihsan tidak menyadari bahwa Ihsan adalah anak berkebutuhan khusus. Sang ayah selalu menuntut Ihsan agar terus belajar dan meraih nilai tinggi seperti Yohan. Akhirnya dengan segala pertimbangan, ayahnya memasukkan Ihsan ke sekolah asrama biasa. Ia menolak Ihsan dimasukkan ke sekolah luar biasa karena tidak percaya bahwa anaknya memiliki keterbatasan. Hal ini menjadi penyebab memburuknya kondisi psikologi Ihsan. Selanjutnya, Ihsan bertemu dengan Pak Ram atau Pak Nikum, salah satu guru di sekolah barunya. Pak Ram memiliki keinginan untuk mengembalikan sifat ceria dan kreatif Ihsan. Dengan izin kepala sekolah baru Ihsan, Pak Ram mendampingi Ihsan belajar membaca dan menulis dengan sabar setiap harinya. Seiring berjalannya waktu, Ihsan telah mencapai perubahan. Pak Ram juga mengadakan lomba melukis di sekolahnya. Para hadirin tercengang melihat hasil karya Ihsan yang luar biasa indah. Tak ada yang menyangka bahwa Ihsan memiliki bakat yang hebat. Selanjutnya adalah identitas film. Film ini berjudul Tare Zamanpar, bergenre edukasi, dirilis pada 21 Desember 2007 dengan disutradarai oleh Aamir Khan, produksi oleh Aamir Khan Production. Pemerannya yaitu terdiri dari Aamir Khan sebagai Pak Ram, Darshal Safari sebagai Ihsan, Tiska Chopra sebagai Maya, Vipin Sharma sebagai Nankishore Awasthi, Tana Chehda sebagai Rajan Damodran, Shashad Engineer sebagai Yohan Awasthi, Lalita Lachmi sebagai diri sendiri, yaitu sebagai juri kompetensi menggambar dalam film ini. Selanjutnya, saya akan menganalisis film Tare Zamanpar. Yang pertama adalah analisis tokoh utama terdiri dari sudut pandang kognitif, kedua sudut pandang bahasa, ketiga sudut pandang psikologi sosial, yang keempat adalah sudut pandang moral. Untuk analisis pembelajarannya terdiri dari teori belajar behavioristik, teori belajar kognitif, teori belajar humanistik, dan teori belajar konstruktivisme. Yang pertama yaitu analisis tokoh utama dengan sudut pandang kognitif. Ihsan Awasthi menghadapi tantangan kognitif yang terlihat di sekolah dan di rumah. Di sekolah, ia melamun dan tidak mendengarkan saat gurunya menjelaskan materi. Ihsan menunjukkan kebingungan saat ditegur dan diminta untuk mengulangi instruksi yang diberikan oleh guru. Hal ini menunjukkan masalah dalam memproses informasi dan mengingat instruksi. Di rumah, Ihsan juga sering mencampur huruf dan angka saat belajar, seperti menulis tabel menjadi tabel,
Meskipun telah berlatih mengeja, kesulitan ini menunjukkan gangguan dalam proses informasi visual dan auditori, mengindikasikan disleksia dysmen kinestik developmental yang mempengaruhi daya ingat dan koordinasi motorik. Ihsan juga kesulitan menghitung angka karena bercampur dengan huruf dalam pikirannya, menunjukkan gangguan dalam fungsi eksekutif otak. Tantangan-tantangan ini mencerminkan kesulitan signifikan dalam perkembangan kognitif Ihsan yang memerlukan pendekatan pendidikan yang berbeda. Selanjutnya adalah analisis tokoh utama sudut pandang bahasa. Ihsan Awashti mengalami berbagai kesulitan dalam aspek bahasa yang mempengaruhi kemampuannya untuk berkomunikasi secara efektif dan memahami instruksi. Di sekolah, ketika gurunya menjelaskan materi mengenai kata sifat, Ihsan melamun dan tidak mendengarkan. Ketika ditegur dan diminta ulang membaca materi tersebut, ia bingung dan meminta bantuan teman-temannya untuk menunjukkan kesulitan dalam memahami bahasa yang diajarkan. Meskipun dibantu teman sebangkunya, tetap dengan membukakan halaman yang dimaksud, Ihsan tetap tidak mengerti apa yang harus dilakukannya. Selain di sekolah, kesulitan bahasa Ihsan juga terlihat di rumah. Sering mencampur huruf dan angka serta mengganti ucapan yang mirip tulisan dalam pikirannya. Meskipun orang tua telah beberapa kali mengajarkan latihan mengeja, Ihsan tetap melakukan kesalahan yang sama, menunjukkan gangguan dalam kemampuan kognitifnya untuk memproses dan mengingat urutan huruf yang benar. Selanjutnya adalah analisis tokoh utama sudut pandang psikososial, yaitu Ihsan pada awal cerita di film ini memiliki kesulitan belajar yang membuat dirinya merasa gagal dalam menghadapi situasi yang dialaminya, khususnya pada bidang akademiknya. Kesulitan dalam hal tersebut membuat Ihsan tidak mampu memenuhi ekspektasi orang tua dan guru di sekolahnya. Aturan di sekolahnya, Ihsan selalu dikritik dan dihukum oleh guru karena dianggap malas dan tidak taat pada aturan sekolahnya. Selain oleh guru di sekolah, Ihsan bahkan dibully oleh teman sekolahnya. Selain dari lingkungan sekolah, Ihsan juga sering dihukum dibanding-bandingkan oleh kedua orang tuanya karena dianggap tidak memperhatikan penjelasan guru dan nilainya selalu jelek. Dampak dari hal tersebut membuat Ihsan kesulitan dalam bersosialisasi dengan teman-temannya, yang membuat dirinya merasa tidak percaya diri dan semakin terisolasi dari dunia luar. Kesepakatan orang tua untuk memindahkan Ihsan ke asrama dengan hal itu dapat membuat Ihsan membaik, tetapi sebaliknya, situasi tersebut membuat Ihsan semakin kesulitan dan buruk. Di asrama, Ihsan mengalami situasi yang semakin asing dan harus berjuang menyelesaikan tugas-tugas sekolah yang sulit sendiri tanpa bantuan orang tua dan orang-orang terdekatnya. Karena Ihsan tidak bisa memahami tugas-tugasnya, Ihsan juga mengalami kesepian dan frustasi yang membuat pikirannya tidak sinkron dengan perbuatan yang dilakukannya. Selanjutnya, perubahan dalam diri Ihsan juga mulai terjadi saat ada guru baru. Guru Ram yang mengetahui masalah dan potensi yang dimiliki Ihsan. Guru Ram mengajar Ihsan dengan pendekatan pengajaran dan dukungan emosional yang berbeda dari murid lainnya. Hal tersebut dapat membantu Ihsan untuk memperbaiki percaya diri. Dalam hal itu, Ihsan juga mulai bisa menunjukkan minat dan bakat yang ada di dalam dirinya. Dari hal tersebut, Ihsan membuat penghargaan untuk dirinya sendiri bahwa ia mampu menghadapi kesulitan yang dialaminya. Dengan bimbingan yang konsisten dari Guru Ram, Ihsan mulai mengembangkan potensi dan rasa percaya dirinya. Ihsan merasa dihargai bukan hanya karena bakat dan keseniannya saja, tetapi juga mengatasi kesulitan belajar yang dialaminya. Hubungan positif dari Guru Sam kepada Ihsan dan keberhasilan Ihsan dalam bidang seni membuat perkembangan psikologinya membaik. Dukungan positif tersebut juga membantu Ihsan untuk bersosialisasi kepada teman-teman yang lain. Selanjutnya yaitu
Analisis tokoh utama sudut pandang moral. Oke, dalam sudut pandang moral ini, Ihsan bertingkah yang langsung terjadi konsekuensinya pada perbuatan yang dilakukannya. Pada film tersebut yang bersangkutan dengan moral, saat Ihsan mendapat tugas dari gurunya, dirinya selalu menghindari tugas yang sulit. Ihsan mencari cara agar dia bisa tidak mengerjakan tugas tersebut dan keluar dari pengerjaan tugas. Ihsan selalu mencari alasan agar dirinya bisa lari dari tanggung jawab untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Ihsan yang belum mengetahui perilaku-perilaku tentang moral yang harus ditaati di sekolah. Ihsan lebih fokus pada kepentingan dirinya sendiri. Ihsan belum memahami tentang tindakannya yang bisa memengaruhi pendapat orang lain kepada dirinya. Semenjak Ihsan pindah sekolah baru dan bertemu Guru Ram, Ihsan mulai dapat mengubah moralnya setelah mendapat dukungan positif dari Guru Ram. Guru Ram membantu Ihsan untuk memahami pentingnya menaati peraturan yang ada, yang bertujuan tidak hanya untuk menghindari hukuman, tetapi juga untuk membangun hubungan baik kepada orang lain. Sikap positif yang dicontohkan oleh Guru Ram kepada Ihsan membawa dampak positif untuk pentingnya saling menghargai dengan orang lain. Selanjutnya yaitu lanjutan dari sudut pandang moral, yaitu perkembangan dan pembelajaran di sekolah barunya Ihsan dapat menunjukkan pemahaman moral yang tinggi. Ihsan mulai menghargai potensi dan keunikan yang ada pada dirinya dan orang lain. Dengan bimbingan dari Guru Ram, Ihsan mempelajari bahwa nilai moral bukan hanya dilihat dari menaati peraturan yang ada, tetapi juga memahami alasan peraturan itu harus ada untuk kesejahteraan bersama. Ihsan mulai bertindak berdasarkan prinsip moral bukan karena takut akan hukuman yang diterimanya, tetapi Ihsan juga percaya dengan nilai-nilai dari moral tersebut. Perubahan yang dibawa Ihsan ini membuat dirinya menjadi individu yang lebih baik dan beretika. Selanjutnya, masuk ke babak kedua, yaitu analisis pembelajaran sekolah, teori behavioristik. Teori pembelajaran ini pada film Zaman Par akan dibahas dalam analisis ini adalah teori behavioristik dan teori kognitif. Dalam teori behavioristik memang tentang mendisiplinkan manusia. Dalam film Teori Zaman Bar, Ihsan sebagai tokoh utama mempunyai penyakit disleksia, yaitu kesulitan belajar dalam hal membaca, menulis, dan mengenal huruf. Di sekolah pertama Ihsan, guru-gurunya menganggap Ihsan adalah anak idiot, bodoh, malas-malasan, dan keterbelakangan mental. Salah satu scan yang ada di film yaitu ketika Ihsan diusir dari kelas karena tidak mematuhi perintah. Adegan film ini ketika guru Ihsan memberikan pengajaran berupa membaca sebagai pemberi stimulus, guru mengharapkan respon berupa perintah membaca. Sayangnya Ihsan tidak memberikan respon yang diharapkan guru tersebut dan Ihsan membuat kegaduhan karena guru tersebut tetap menyuruh membaca. Sekolah lama Ihsan, semua guru bertindak menggunakan teori behavioristik yang menyebabkan anak harus menuruti dan tidak boleh membangkang. Sama halnya dengan guru, teman-teman sekolah Ihsan juga membuli Ihsan karena dianggap bodoh dan idiot. Selanjutnya adalah analisis pembelajaran di sekolah teori kognitif. Dalam sekolah lama Ihsan, guru-guru terlalu fokus pada pembelajaran membaca dan mengenal huruf seperti sekolah pada umumnya, sehingga kemampuan anak yang berbeda tidak dapat menunjukkan kreativitasnya. Dalam hal ini, anak hanya fokus pada buku dan tidak diberikan tempat berekreasi dan berpikir. Sedangkan sekolah baru Ihsan, terdapat salah satu guru baru bernama Pak Ram mengembangkan pikiran Ihsan tentang tulisan dengan menceritakan kisah Ihsan yang seolah-olah dia menceritakan kisah dia sendiri. Selain itu, Guru Ram juga mengajak anak-anak berjalan-jalan di sekitar danau dan Ihsan mengembangkan kemampuannya dengan membuat kapal-kapal kecil yang
dapat bergerak di air. Disitulah guru mengetahui kemampuan berbeda yang dimiliki oleh Ihsan dari anak lainnya. Kemudian adalah analisis pembelajaran di sekolah teori humanistik. Dalam film ini, guru di sekolah lama Ihsan menggunakan teori behavioristik dan kognitif. Jadi, untuk teori humanistik sekolah lama Ihsan, guru tidak menerapkan peduli terhadap murid mereka, menghukum dan membentak-bentak Ihsan yang tidak mau mengikuti guru, sedangkan teori humanistik digunakan pada sekolah kedua Ihsan. Guru di sekolah kedua Ihsan memahami kondisi Ihsan yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Guru Ram juga membantu Ihsan dengan melakukan pendekatan dan mengetahui teknik belajar seperti apa yang cocok dengan karakter Ihsan, serta mendorong kegiatan agar Ihsan dapat mengikuti pembelajaran yang menyenangkan. Guru Ram bukan sekedar mendorong, tapi juga membantu Ihsan melakukan kegiatan yang memotivasi Ihsan agar ikut dalam suasana belajar yang menyenangkan dengan menggunakan permainan ular tangga dalam menghitung. Selain itu, Guru Ram juga membuat rancangan belajar untuk Ihsan. Berbeda dengan keluarga dan sekolah yang dulu, Guru Ram tidak membandingkan Ihsan dengan orang lain, tetapi mengajari Ihsan dengan privat dan sabar dengan menerapkan belajar menyenangkan melibatkan dunia fiksi Ihsan. Tidak seperti sekolah dulu yang menghukumi murid jika tidak nurut, tetapi Guru Ram membuat kelas menjadi nyaman dan menyenangkan. Selanjutnya adalah analisis pembelajaran di sekolah dengan teori terakhir, yaitu konstruktivisme. Pada teori ini, di sekolah lama Ihsan, guru mendorong dengan memaksa Ihsan untuk mengikuti perintahnya. Tetapi guru tidak mengetahui kondisi sebenarnya Ihsan, tapi guru tersebut terus mendorong Ihsan dengan membentak apabila Ihsan tidak menuruti perintahnya. Sedangkan di sekolah baru, Ram melakukan pendekatan-pendekatan, salah satunya dengan mendatangi keluarga Ihsan. Selain itu juga, Guru Ram membantu Ihsan belajar membaca dan menulis dengan menggabungkan bakat Ihsan seperti menulis dan mewarnai gambar. Dengan menggabungkan bakat Ihsan seperti menggambar dan mewarnai, menulis dengan jari di pasir. Selain itu juga menulis dibarengi dengan membuat kerajinan. Selain hal tersebut, Guru Ram juga membantu Ihsan menulis dengan mata tertutup. Guru Ram mengucapkan huruf, sedangkan Ihsan menulis dengan mata tertutup dan juga mendengarkan rekaman serta mengikuti tulisan yang ada di bukunya. Dengan cara unik inilah yang diajarkan Guru Ram kepada Ihsan agar dapat mengatasi kondisi dengan menjadi anak yang pintar dan dapat berkreasi sesuai dengan minat dan bakatnya. Sekian dari saya tentang analisis film Tare Zaman Par. Terima kasih.